Bab 3, nama yang muncul tanpa dicari. Aku tidak tidur semalam, bukan karena takut, tapi karena seperti ada yang menunggu di balik gelap. Seakan malam ini tidak hanya datang, ia mengetuk pintu. Dan tepat ketika semua suara hilang, aku kembali mendengar kata itu. Lyria. Suara itu tidak berasal dari telinga. Ia muncul dari suatu tempat yang lebih dalam, seperti ingatan yang belum pernah kualami. Aku mencoba menuliskannya. 3 huruf pertama terasa berat, tapi huruf terakhir mengalir sendiri. Lyria. Begitu aku selesai menulisnya, peta cahaya di telapak tanganku bergerak sendiri. Garis-garis baru terbentuk, bergerak meliuk ke arah timur, melintasi lembah sunyi, lalu berhenti tepat di zona yang terdalam di Varium. Zona itu disebut orang sebagai The Pale of Lost Paths, selubung jalan yang hilang. Tidak ada yang pernah kembali dari sana, karena yang hilang bukan hanya arah, tapi juga kehendak untuk pulang. Suara kedua. Saat aku menatap peta yang bergetar, terjadi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Cahaya membalas tatapanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mendengar suara lain yang bukan aku berbicara langsung dari dalam diriku. Kita tidak diciptakan untuk sendirian. Ada 3 jiwa lain. Jika satu runtuh, semua akan runtuh. Ingatanmu mungkin terkunci, namun takdirmu tidak pernah lupa arah. Aku membeku, aku ingin bertanya, tapi suaranya terlalu dalam. Aku hanya menerima. Cari dia, sebelum dunia mencarinya lebih dulu. Dan seperti air dicampur tinta, bayangan wajah samar mulai terbentuk di udara. Ia belum jelas, belum utuh. Tapi ada sorot mata yang tidak asing, seolah aku pernah mengenalnya di kehidupan yang tidak pernah kucatat. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Hari mulai terang, namun sejak malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Langkahku menjadi ragu, suara napasku terdengar asing. Aku bahkan mulai meragukan ingatanku sendiri. Mungkinkah aku sudah pernah bertemu Lyria? Sebelum peta ini muncul, sebelum cahaya berbisik, aku tidak tahu, dan kalimat itu menakutkanku. Jika aku tidak bisa mempercayai ingatanku, lalu apa yang masih tersisa dariku? Di tengah pikiran itu, cahaya di telapak tanganku bergerak lagi, membentuk satu kalimat pendek, tapi lebih menusuk dari seluruh kabut yang pernah menutup langit. Waktumu tidak panjang. Sejak hari ini, kau mulai diingat oleh sesuatu. Aku menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang baru saja sadar kalau aku masih memiliki nama. Dan sesuatu itu sedang menuju ke arahku sekarang. Aku hanya punya satu pilihan, menemukan Lyria lebih dulu. To be continue, bab 4 bayangan yang mengikuti tanpa jejak.